Halo para peserta pelatihan, melanjutkan dari sesi sebelumnya yang bahas tentang media sosial. Kali ini kita akan membahas tentang WordPress atau blog pribadi. Ini salah satu contoh blog pribadi yang free dan kalian bisa gunakan. Tinggal masuk ke alamat wordpress.com, kemudian kalian sign in dengan email, sangat mudah sekali jika kalian sudah memilikinya. Tapi jika kalian belum memilikinya, untuk membuatnya juga sangat mudah. Nah, ini dia. Cukup memilih domain atau nama situs kalian. Bisa .id, .com, dan lain sebagainya. Ini saya, contohnya ini saya menggunakan .com. Ya, bisa dilihat sampai bawah gitu ya. Banyak sekali pilihannya. Bisa lebih spesifik kalau misalnya kalian suka education, traveling, lifestyle, dan lain sebagainya. Nah, kemudian udah saya pilih. Sekarang kalian tinggal memilih nama domainnya. Hati-hati karena nama domain ini juga banyak sekali dan tidak boleh salah pilih karena ada pilihan yang free atau free di tahun pertama, kemudian tahun depan tidak free gitu ya. Cari, scroll ke bawah lagi sampai menemukan yang benar-benar free site ya, free. Nah, ini ada contohnya tuh ya. Saya yang atas itu ada contohnya. Nah, ini ya, terlihat ya, free for the first year. Kemudian pastinya tahun kedua tidak bisa digunakan dan tidak free lagi gitu ya. Jadi cari yang benar-benar free. Untuk WordPress ini saya menggunakan laptop untuk mencoba membuat akunnya pertama kali dan mendaftar. Sehingga mungkin tampilan berbeda jika kalian menggunakan handphone gitu ya. Nah, di sini saya akan memilih passionatetrainer.wordpress.com yang free ya. Sehingga tahun kedua, ketiga juga free, tidak perlu bayar. Nah, setelah kita klik free, dia akan muncul halaman seperti ini. Oh, kok kelihatannya ada bayar-bayar? Tidak masalah. Kita bisa langsung klik yang free, start free site, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini ada halaman desain awal dari website ataupun blog kalian. Ya, di sini kita bisa memasukkan nama situs kita, kemudian kita mau pakai tagline. Misalnya saya menggunakan nama situs saya Passionate Trainer, kemudian saya menjadikan itu site tagline, kemudian di title-nya saya mencari domain yang lain yang mungkin cukup menarik karena ini hanya contoh saja. Jadi rekan-rekan boleh memikirkan kembali mana yang paling menarik gitu ya yang bisa kalian buat di blog kalian. Karena saya pengajar tentunya, jadi saya fokus di blog ini untuk mengajar atau pelatihan gitu ya. Sehingga nama situs saya adalah Educating People. Sangat mudah, tinggal kalian ketik saja. Kemudian language juga bisa dirubah. Nah, settings juga bisa dirubah ya. Di sini banyak sekali yang bisa kalian rubah satu-satu. Kemudian logo juga bisa kalian masukkan. Nah, jika sudah berhasil, klik OK. Kemudian di kanan itu ada update your homepage, update yang lainnya. Nah, kalian bisa mengupdate satu-satu. Nah, ini masih loading. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia halaman pertama dari situs saya. Oh ya, halaman pertama ini sebenarnya masih desain, jadi preview. Jadi ini belum muncul, belum bisa dilihat oleh publik karena belum kita klik publish gitu ya. Nah, ini bisa kita gonta-ganti, terserah sesuai keinginan kalian. Bisa mengganti nama headernya atau nama mau menambahkan footer gitu ya. Bebas. Ini saya gonta-ganti juga. Ini saya ganti-ganti juga. Nah, kemudian fontnya juga bisa kalian rubah gitu ya, sesuai dengan yang kalian senengin. Mau yang mana terserah. Di font, kemudian, nah saya ingin membuat
satu postingan dulu untuk introduce myself atau bio ya, bio dari situs blog pribadi saya. Tinggal kita klik aja yang sudah ada contoh ataupun template-nya, kemudian tinggal kita copy saja apa yang mau kita tulis, atau kita tulis ketik dari ulang juga silahkan. Nah, ini dia, ada tanda plus juga di atas, bisa kalian coba juga. Banyak sekali pilihannya, font, kemudian kalau sudah kalian merasa sudah cukup, bisa kalian klik update ya, di klik update. Nah, ini bisa juga ya, tuh ada saya merubah lagi ya, bisa kalian rubah kalau misalnya rubah sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Perlu diingat juga kalau situs ataupun blog pribadi ini harusnya memang sekarang oleh kalian sudah mulai dilirik gitu ya, karena ini bisa untuk mengasah keterampilan kalian dalam menulis, berbagi informasi dan juga pengalaman, sarana personal branding tentunya, atau mungkin mau menghasilkan uang dan juga membangun network ataupun jaringan begitu ya. Sebenarnya banyak pilihan website ataupun situs pribadi selain WordPress. Ada Blogger, ada Wix, ada Tumblr, ada Google Sites. Google juga punya gitu ya, tapi yang umum memang digunakan adalah WordPress. Nah, ini dia hasil tampilan yang sudah jadi. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, ini masih loading. Nah, kita mau bikin konten lagi. Ya, kita mau bikin konten lagi selain tadi yang profil gitu ya. Silakan kalian memikirkan salah satu konten apa yang mau kalian upload di Google Sites, di WordPress, di Blogger, Wix ataupun Tumblr kalian. Karena ini saya contohnya adalah WordPress, jadi saya akan contohkan untuk membuat konten di WordPress. Dari title bisa kita lihat ada add title, kalian bisa menambahkan title, kemudian juga kalian tuh sebenarnya bisa juga menambahkan kategoris, permalink, teks gitu ya, kemudian image gitu ya. Jadi konten itu harus dikasih image supaya nggak boring dan nyaman dilihat oleh para pembaca. Juga sebaiknya jangan terlalu penuh dengan tulisan ya, agar hasilnya lebih baik. Kalian silakan isi title, caption ataupun description-nya, ataupun keterangan gambar. Atau kalau kalian masih bingung, kalian juga bisa merencanakan dulu sebelum menulis. Dirancang kira-kira mau posting tentang apa, topiknya tentang apa, kemudian mau membuat outline-nya seperti apa. Bisa juga dimulai dengan riset kecil-kecilan gitu ya, via mesin pencarian Google gitu ya, kemudian menambahkan data ataupun fakta, atau terserah kalian sih sebenarnya. Tapi kalau menurut saya sebaiknya di website ataupun blog pribadi ini kalian menonjolkan keahlian ataupun kompetensi kalian di sini, sehingga para industri atau mungkin yang akan meng-hire kalian melihat website kalian tuh akan tertarik seperti itu ya. Kemudian setelah itu ini saya masih introduction yang tadi. Saya masih bikin bio untuk profil di WordPress saya. Saya bikinnya singkat aja ya, karena ini hanya sebagai contoh. Jadi kalian mungkin bisa cari yang agak lucu mungkin gitu ya. Ya, bikin seatraktif dan semenarik mungkin dari orang pertama kali membaca, kemudian sehingga mereka, oh, orangnya ternyata seperti ini gitu ya. Nah, kemudian saya mau menambahkan image ya, kategoris saya skip aja, kemudian teks saya skip, kemudian saya mau masukin featured image ya. Featured image adalah gambar yang akan muncul di halaman blog kalian ya. Nah,
Ini bisa kita lihat di sini, masuk ke halaman depan lagi. Ini tampilan dari website yang sudah kita buat. Untuk foto covernya itu juga sebenarnya bisa diganti ya, karena saya menggunakan dari template gitu ya. Belum saya cari foto lainnya, kalian bisa mencari foto lainnya. Di sini saya sempat mengganti juga ya, cepat mengganti situs, judul situs saya supaya agak lebih menarik. Nah, kemudian kalian silahkan mau mengganti-ganti, merevisi situs kalian, dipersilahkan. Nah, selanjutnya ini akan masuk ke tahapan. Nah, ini dia tampilan sesudah yang saya tulis dan saya ketik tadi. Kemudian saya masukkan juga foto saya. Ya, sebaiknya masukkan foto karena ini adalah introduction gitu ya, sehingga orang tahu siapa penulis dari blog ini ataupun situs ini. Tentu saja bisa kalian rubah-rubah juga untuk fontnya, bisa dicetak miring atau di bold gitu ya, terserah kalian, silahkan menuliskan. Tidak perlu panjang-panjang, singkat saja, mungkin hanya 1 paragraf maksimal gitu ya. Karena WordPress saya juga free, jadi template gratis itu juga terbatas. Tidak seperti jika membayar ya atau berlangganan. Tapi menurut saya yang free, template free juga ini sudah cukup baik ya untuk mendukung kalian dalam pembuatan blog ataupun desain blognya kalian atau website kalian, situs kalian, tidak masalah. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada tampilannya untuk desktop website kalian tadi seperti itu. Ya, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di kiri, ini sebenarnya kalian masih bisa merubah-merubah lagi. Ada colors dan background, ada menus ya. Nah, ini saya balik lagi. Nah, tadi belum saya publish ya. Sekarang saya akan publish, tapi sebelum publish saya akan memilih dulu kira-kira nanti publishnya mau dijadwalkan kah atau langsung dipublish, kemudian untuk for public atau hanya orang yang akan mendapatkan link tersebut ya. Kalian bisa merubah di sebelah kanan. Jika sudah selesai dipublish akan ada tulisan di kiri bawah post publish, view post gitu ya. Berarti kalian sudah berhasil untuk memposting satu konten untuk postingan kalian yang adalah introduction ataupun bio ataupun profil dari kalian sebagai penulis blog. Kalian juga bisa sebenarnya memasukkan alamat Instagram kalian, Twitter kalian ataupun Facebook kalian seperti itu ya, supaya bisa ada link ataupun integrasi, sehingga misalkan ada pembaca yang misalnya tertarik dengan isi konten kalian, mereka bisa kontak kalian melalui media sosial kalian atau mungkin kalian mencantumkan alamat email kalian. Nah, setelah kita mau publish, dia akan muncul harga-harga yang tadi. Nah, itu kita langsung klik aja start free site lagi, dia akan muncul lagi. You launch your site, artinya kalian sudah launching situs kalian. Nah, ini udah jadi ya, orang bisa melihat. Jadi kalau kita masukin username ataupun nama situs kita, orang lain di internet sudah bisa melihat. Ya, ini tampilannya seperti ini. Bisa juga kalian menambahkan profilnya boleh diganti juga gitu ya dengan gravatar. Ini saya belum sempat mengganti ini, jadi saya skip. Kalian jika ada waktu lebih juga boleh ngulik-ngulik lagi, menambahkan avatar dari blog kalian. Nah, ini kalau ini saya akan meng-custom atau merubah menus ya.
Menusnya akan saya rubah. Saya tambahkan menu namanya. Kemudian saya juga bisa nambah pages gitu ya. Jadi ada home, ada blog, ada mungkin learn dan juga live gitu ya. Sesuai dengan nama situs saya. Jadi tergantung. Nah, kemudian saya menambahkan konteks. Nanti saya akan masukkan alamat email saya di konteks. Jadi orang bisa reach saya, bisa menjangkau saya jika mereka tertarik dengan. Nah, ini dia hasilnya. Bisa juga kita reorder ya, jadi kita mau atur mana yang lebih dulu muncul atau mana yang di ujung, mana yang di depan gitu ya. Bisa kita reorder, kemudian kita bisa add lagi, add items lagi di sini. Nah, ini coba saya klik satu-satu untuk melihat perbedaannya. Menu location juga bisa kalian tambahkan ya. Tapi kalau saya nggak saya tambahkan. Nah, saya akan kembali membuat salah satu postingan juga setelah ini. Tadi kan cuma introduction, cuman profil siapa penulis blognya. Saya akan menulis salah satu konten sebagai contoh. Saya akan menulis salah satu konten sebagai contoh. Di sini, ini sebelum menulis konten lagi, ini kita cek dulu ya urutan order dari menu name yang akan kalian pilih. Oke, selanjutnya kita akan menulis salah satu konten yang ada ya untuk menambahkan isi dari website pribadi kita. Nah, kita bisa kembali ke halaman desain yang tadi, kemudian ada klik post, new post gitu ya, kemudian kalian bisa klik apa yang kalian ingin masukkan. Nah, ini saya udah menulis, saya bisa copy paste juga gitu ya, apa yang saya akan tulis. Sudah ada template-nya, jadi tinggal kita hapus dan ganti saja, sangat simple. Jika kalian melihat di sebelah kanan ada post dan juga ada blog gitu ya, ada paragraf. Nah, ini bisa diganti urutannya. Kemudian kita bisa kasih spasi, kita bisa ganti font size-nya, ukuran fontnya, jenis fontnya, dan lain sebagainya. Untuk warna juga bisa kita rubah. Ini saya pakai default saja. Karena ini hanya untuk mencontohkan, jadi kalian silahkan yang sebelah kanan itu kalian bisa setting dan rubah-rubah sesuai preferensi yang kalian suka seperti apa, contohnya warna, font, dan lain sebagainya. Itu saya menuliskan sekitar 2 atau 3 baris. Ada sedikit revisi juga di sini. Kalian bisa menggunakan image ataupun foto untuk meningkatkan agar lebih menarik postingan kalian ya. Misalnya mau menambahkan memes, humor, atau mungkin mau menjelaskan topik kalian yang lebih kompleks, silahkan. Jika kalian sudah memiliki blog ataupun situs pribadi, usahakan blog kalian juga diupdate ataupun upload konten secara berkala, mungkin 1 minggu sekali, mungkin 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, tapi usahakan jangan terlalu lama tanpa ada konten yang kalian upload, karena kita mau menjaga para pembaca kita supaya mereka tetap setia menantikan konten-konten dari blog ataupun situs kita.
Nah, jika kalian merasa sudah oke tulisannya, tinggal kalian update. Ya, nah kalau post updated itu berarti kalian sudah berhasil untuk membuat salah satu postingan di blog kalian. Nah, ini artinya sudah berhasil. Nah, ini adalah tampilan dari blog kalian yang sudah jadi. Nah, bisa dilihat ada yang sudah melihat ternyata dalam waktu singkat. Kalau kita lihat di kanan atas ada tulisan plus write, itu bisa kita nulis postingan langsung dari situ gitu ya. Nah, ini adalah hasil jadinya seperti ini. Saya juga sudah menambahkan gambar di postingan saya. Selamat mencoba.